Hai guys, gimana nih kabar kalian? Kalian pernah gak ngerasa capek bukan karena kerjaan, tapi karena orangnya? Yap, energi lo kayak disedot habis setiap kali habis ngobrol sama seseorang. Bahkan, kadang lo belum ngapa-ngapain, tapi udah pengen pulang. Kantor, tongkrongan, bahkan grup WhatsApp keluarga, semuanya bisa jadi ladang toksik yang nguras mental. Yang ada tiap hari bukan healing, tapi malah helling. Kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, kemungkinan besar lo lagi ada atau pernah terjebak di lingkungan yang toksik. Lingkungan yang gak sekedar bikin bete, tapi bisa ngegrogoti kepercayaan diri kalian, termasuk motivasi dan bahkan kesehatan mental lo pelan-pelan. Eits, tapi tenang, seperti biasa, lo nggak sendirian dan lo nggak harus terus-terusan terjebak. Sambil lo nonton, coba inget-inget siapa aja nih yang selama ini nyedot energi lo. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo ngerasa konten ini relate banget. Karena bisa jadi ini bukan cuma buat lo, tapi juga buat orang lain yang butuh sadar. Nih, gua kasih 5 cara simple tapi powerful buat ngadepin dan ngamanin diri lo dari lingkungan toksik sebelum kepala lo meledak kayak balon bocor di hari Senin. Oke, let's break it down. Pertama, kenali tanda-tandanya. Oke guys, sebelum lo bisa ngadepin monster, ya lo harus tahu dulu bentuk monsternya kayak gimana. Sama kayak lingkungan toksik, lo gak bisa asal nuduh orang toksik kalau tanda-tandanya aja lo gak ngerti. Jadi, mari kita buka mata, telinga, dan hati. Acie, buat ngenalin tanda-tanda lingkungan yang bisa nyedot energi lo lebih cepat dari powerbank 5 volt. Oke, tanda-tanda pertama, lo selalu ngerasa gak cukup. Mau kerja sekeras apapun, mau bantuin segila apapun, tetap aja ada aja yang salah di mata mereka. Gak pernah dipuji, yang ada malah disindir, dibanding-bandingin, atau lebih parah digaslighting. Kayak, ih, kamu tuh baperan deh, padahal aku cuma bercanda bilang kamu gak berguna. Itu mulut. Ya elah, itu mah bukan bercanda, itu udah kayak lempar panci pakai niat guys. Kedua, drama nonstop. Hidup lo bukan sinetron, tapi rasanya kayak syuting tiap hari. Ada aja konflik, omongan di belakang, bisik-bisik tetangga. Bahkan kadang lo gak tahu kalau lo udah dibintangi sebagai tokoh utama gosip, padahal lo cuma lagi makan siomay di pojokan. Kalau hidup lo lebih berantakan dari alur FTV, itu tandanya ada yang gak beres. Emang ya, yang kayak gitu nyebelin banget emang. Ketiga, sering dijatuhin secara halus, atau ya kasar juga sekalian kadang ada. Lo cerita pencapaian dikit, langsung dibales, "Oh, gitu doang. Anak gue dong udah jadi CEO." Atau pas lo pakai baju baru dibilangnya, "Lucu ya bajunya, kayak anak TK mau pentas." Ngiming. Fix, ini bukan teman guys, ini kompetitor dalam kontes nyinyir nasional. Perlu digeprek emang itu mulutnya. Dan yang paling penting, lo jadi cemas, stres, kehilangan motivasi, bahkan mempertanyakan diri sendiri. Lo mulai mikir, apa gue emang segitu jeleknya ya? Atau mungkin emang gue gak pantas ada di sini. Padahal mah yang gak pantas itu ya mereka yang ngiming. Jadi guys, kalau tanda-tanda ini mulai numpuk dan lo ngerasa hidup lo makin kayak lagu galau minus beat, itu bukan soal lo baperan. Ingat ya, bukan soal lo baperan. Itu adalah alarm dari mental lo yang udah mulai nyala merah. Jangan diabaikan guys.
Ini bukan luka fisik yang bisa dikasih Hansaplas. Ini luka batin yang kalau didiemin bisa bikin hati lo bocor permanen. Tips kedua, bikin batasan atau boundaries. Nah, setelah lo berhasil mendeteksi bahwa lo lagi dikelilingi aura-aura racun sosial, saatnya ngeluarin senjata andalan lo. Ya, boundaries. Kayak pagar rumah, bukan karena lo sombong, gak mau nerima tamu, tapi karena lo gak mau maling masuk dan bawa kabur gas 3 kilo lo. Dalam hidup, gak semua orang layak dapat akses VIP ke waktu, energi, dan emosi lo. Beneran deh, gak semua orang harus tahu isi kepala lo, curhatan lo, apalagi playlist galau lo. Mulailah belajar ngomong enggak, tidak, tanpa rasa bersalah. Lo bukan Google Form yang harus selalu available 24/7 buat semua orang. Contohnya nih, lo punya teman yang tiap hari kerjaannya curhat, tapi bukan curhat yang sehat. Ini udah masuk kategori toxic ranting edition. Tiap hari lo dijadiin tong sampah emosi, sampai akhirnya lo yang tadinya happy malah jadi ikutan stres, terus overthinking, dan besoknya tiba-tiba beli buku self healing di toko online. Yuk coba deh mulai batasin. Gak harus marah atau ngeblok langsung, kecuali kalau udah parah banget ya. Tapi bisa mulai dari halus kayak, maaf ya, gue lagi butuh waktu buat sendiri nih. Atau, boleh kita bahas yang lain dulu gak? Gue lagi banyak pikiran juga nih. Lo gak jahat, lo cuma sayang sama kesehatan mental lo sendiri. Dan itu wajar, karena kalau bukan lo yang jaga diri lo, siapa lagi? Masa harus minta Spider-Man? Bikin batasan tuh bukan artinya lo jadi dingin atau antisosial, tapi lo lagi bikin ruang sehat buat diri lo sendiri, supaya gak semua orang bisa sembarangan masuk dan bikin kerusakan. So, mulai sekarang, tarik garis batas yang jelas. Dan jangan ragu jaga jarak dari orang yang bikin energi lo habis kayak kuota gratisan. Tips ketiga, pilih lingkungan yang bikin tumbuh. Oke guys, lo udah kenalin toksiknya, udah juga pasang pagar alias batasan. Tapi kalau lo masih nongkrong di tempat yang sama terus, ibaratnya lo udah pakai payung di tengah hujan asam, tapi tetap aja kepanasan sama aura-aura negatif di sekitar. Nah, inilah saatnya lo cari tempat berteduh yang lebih sehat dan penuh sinar matahari kehidupan. Lo gak harus langsung cabut dari lingkungan toksik itu, karena kita tahu realitanya kadang gak segampang leave grup WhatsApp keluarga. Tapi pelan-pelan lo bisa mulai cari cafe space buat nafas dan tumbuh. Coba deh gabung komunitas yang nyambung sama passion lo. Entah itu komunitas lari, pecinta tanaman hias, pecinta hewan, klub buku, atau komunitas pecinta janda. Maksudnya komunitas sosial ya. Atau bahkan grup online yang vibe-nya positif. Lo bakal kaget ngelihat betapa powerfulnya energi dari orang-orang yang suportif, yang gak ngejudge, gak suka nyinyir, dan yang selalu nge-push lo buat jadi versi terbaik dari diri lo, bukan malah nyeret lo ke jurang drama tak berkesudahan. Soalnya ini serius deh, energi itu nular guys. Kalau lo kelilingin diri sama orang yang doyan marah-marah, nyindir, atau curhatnya isinya kebencian sama dunia, ya lama-lama lo juga jadi kebawa gelap. Tapi kalau lo ada di tengah-tengah orang yang bersemangat, optimis, suka ngedukung, dan bisa diajak ketawa bareng, wah, itu efeknya bisa bikin hidup lo kayak abis minum es teh manis di siang bolong. Seger. Jadi, mulai sekarang pilihlah lingkungan yang bisa bantu lo bertumbuh. Jangan cuma cari yang seru-seruan doang, tapi cari juga yang bisa bantu lo naik level. Karena hidup itu terlalu singkat buat terus-terusan jadi versi lemes dari diri sendiri. Tips keempat, jangan takut pergi. Nah, ini dia nih guys, final bossnya. Kadang meskipun lo udah pasang batasan, udah cari tempat healing,
dan udah berusaha tetap positif sambil pasang senyum palsu ala Miss Universe, ujung-ujungnya tetap aja gak ada perubahan. Lingkungan itu masih beracun. Orang-orangnya masih ngeluarin vibes kayak knalpot motor 2 tak. Bek 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 bek. Dan lo malah ngerasa capek banget. Dan di titik ini lo harus tahu satu hal penting. Gak semua hal di hidup ini harus lo pertahanin, termasuk lingkungan, hubungan, atau bahkan tempat kerja yang bikin lo makin hari makin kayak zombie kurang kafein. Yap, kadang solusi paling sehat adalah pergi, cabut, mundur alon-alon. Bukan karena lo lemah, tapi justru karena lo sayang sama diri sendiri. Lo sadar, ini gak sehat, ini gak bikin gue tumbuh, ini bikin mental gue makin bolong. Dan ketika lo sadar akan itu, semangat, selamat, you've already won half the battle. Nih, gua kasih tahu ya, pergi itu bukan berarti lo gagal. Justru itu tanda lo dewasa dan punya keberanian buat ambil keputusan benar demi masa depan lo yang lebih waras dan bahagia. Entah itu pertemanan yang toksik, tempat kerja yang isinya cuma politik kantor dan drama yang tak berujung, atau bahkan lingkungan keluarga yang penuh tekanan. Lo boleh kok nentuin jarak. Lo berhak hidup di tempat yang bikin lo damai, bukan tertekan. Ingat, kesehatan mental lo jauh lebih berharga daripada validasi dari lingkungan yang gak pernah benar-benar peduli. Jadi kalau semua usaha lo gak berhasil, gak ada salahnya untuk mundur. Bukan menyerah, tapi memilih jalan yang hidup yang lebih sehat dan penuh harapan. Karena pada akhirnya, hidup lo bukan sinetron. Gak perlu drama tiap episode. Kadang yang lo butuh cuma ketenangan, secangkir kopi, dan lingkungan yang gak bikin lo pengen lempar HP tiap 5 menit. Tips kelima, rawat diri dan pulihkan. Oke, lo udah kenali tandanya, udah pasang boundaries, udah cari lingkungan baru, bahkan kalau perlu udah angkat koper dan say goodbye ke sumber racun hidup lo. Tapi perjuangan belum selesai guys. Ada satu tahap penting yang gak boleh dilewatkan. Ya, healing. Ini saatnya rawat diri dan pulihkan luka-luka batin yang sempat ditinggalin sama lingkungan toksik lo tadi. Soalnya gini guys, berada di lingkungan toksik itu rasanya kayak abis keluar dari rumah berhantu. Lo mungkin udah selamat keluar, tapi efeknya masih ke bawah. Overthinking, trust issue, self-esteem yang jeblok, bahkan kadang lo jadi gak percaya sama orang baik. Pokoknya capek secara emosional, dan lo butuh waktu buat ngisi ulang baterai jiwa lo. Mulailah dari hal-hal kecil tapi berdampak besar. Coba journaling, tulis unek-unek lo biar gak ngendap di kepala. Meditasi biar pikiran lo gak lompat-lompat kayak monyet yang kelaparan. Olahraga biar tubuh lo juga ikutan sembuh. Atau kalau mood lo lagi low banget, rebahan juga gak dosa kok. Asal rebahannya healing, bukan overthinking sambil stalking mantan atau scrolling gosip netizen. Pokoknya cari aktivitas yang bikin lo senyum tulus lagi. Bisa itu nonton film favorit, ketawa bareng teman yang bener-bener suportif, atau dengerin podcast yang bikin lo ngerasa dimengerti. Intinya, balikin energi lo, biar pelan-pelan mental lo pulih. Biar lo bisa mulai sehari-hari baru dengan versi diri lo yang lebih kuat, lebih tenang, dan pastinya lebih bahagia. Dan yang paling penting, jangan buru-buru. Healing itu bukan sprint, tapi maraton. Santai aja, nikmatin prosesnya. Karena setelah badai toksik itu berlalu, lo pantes banget dapetin pelangi yang cerah. Oke, jadi ini yang harus lo inget guys. Hidup tuh gak kayak sinetron yang bisa lo skip kalau ceritanya mulai bikin emosi. Kita hidup di realita, dan kadang tanpa sadar kita kejebak di ruang penuh racun, energi negatif, dan orang-orang yang bikin kita ngerasa gak berharga. Tapi ingat ya,
Hidup ini terlalu singkat buat dihabisin di tempat yang bikin lo terus-terusan ngerasa kecil, capek mental, dan questioning your worth tiap hari. Lo gak harus nunggu orang berubah, gak harus nunggu lingkungan tiba-tiba jadi ideal. Kadang yang lo butuhin cuma satu langkah berani, keluar dari ruangan yang toksik dan buka jendela baru. Di luar sana masih banyak tempat yang bisa bikin lo tumbuh, berkembang, dan disayang karena lo jadi diri sendiri. Dan kalau lo pernah ngalamin hal serupa, kerja di tempat yang bikin pengen resign tiap Senin, atau temenan sama orang yang hobinya ngegaslighting, ceritain dong pengalaman lo di kolom komentar. Siapa tahu cerita lo bisa jadi semangat buat orang lain yang lagi berjuang keluar dari toxic zone. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang butuh pencerahan. Karena semua orang berhak hidup di lingkungan yang sehat, termasuk lo. Ya, termasuk lo. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye.